Saya punya keinginan dan mendorong Bapak Ibu semua supaya mencapai prestasi akademik pangkat yang maksimal. Negara sudah menyiapkan kita jabatan paling tinggi profesor, mari kita fasilitasi bersama. Rekan yang terhormat, ada dua yang sederhana aja saya sampaikan. Yang pertama adalah perlu kita seriuskan pengadaan tim yang dapat menggiring kita Pak Dekan dalam mengurus kepangkatan. Karena kalau di dalam BKD juga ada disampaikan tentang bimbingan senior kepada junior. Namun nanti bisa kembali juga seperti yang Pak Dekan bilang, mungkin wilayahnya UPS, kemudian Wadek 1 sama Prodi. Namun ini perlu kita jadikan tim Pak Dekan, itu yang pertama. Jadi akhirnya kita akan bisa jadwalkan, bisa kita jadi percontohan di kalangan fakultas yang lain. Kita ada tim kita sendiri yang solid, yang selama ini memang sudah punya rencana tapi timnya nggak ada. Kita beradakan dan ini bisa menunjang keberadaan tentang pelaksanaan dan memicu kepada masuknya anggaran yang baru untuk diusuli ke depan. Jadi siapa-siapa yang bisa dihadirkan untuk ke 3D, ke 4A, ke 4B, dan ke guru besar, ini kita selalu motivasi bersama. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Sebetulnya saya kemarin itu bukan malaikat yang akan menyelesaikan itu. Itu semua tergantung kita. Jadi intinya kerjasama yang baik di antara kita, insya Allah akan bisa menyelesaikan itu. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itu pepatah orang tua kita yang mungkin dalam beberapa hal tertentu kita lupakan. Dan apa namanya ya, dalam proses kepemimpinan di Universitas Utara, termasuk di rektorat, kemudian di fakultas dan prodi, apalagi di zaman medsos ini, banyak kali semacam apa ya saya sebutnya, berita-berita yang men-setting, menceritakan pribadi seseorang seperti ini, seperti itu. Mungkin ada benarnya, tetapi bagi saya pribadi dan saya harap juga bagi kita semua, mari kita tepis berita-berita yang tidak benar, mari kita bangun citra kita yang sebenarnya. Artinya menilai orang bukan dari berita-berita di luar sana, tetapi mari kita menilai diri kita dan teman-teman kita itu berdasarkan fakta-fakta real di lapangan gitu. Jadi kenapa? Karena memang sebetulnya inti daripada UIN itu di sini, di Sulurin ini, gitu. Core Wahdatul Ulum, pendekatan integrasi keilmuan itu dan berbagai substansi ajaran Islam itu ada di fakultas kita. Fakultas lain itu cabang pengembangan. Di sini apanya ilmunya? Akarnya. Ya, ilmu dari segala ilmu itu di sini, baik untuk Islam maupun Islamic Studies dan Islamic Science-nya. Filsafatnya di sini, maksudnya Mother of Knowledge gitu ya, di sini. Kemudian kalau dalam pendekatan keislaman ya, ilmu itu bersumber dari Yang Maha Satu, dan itu tidak akan kita terima kalau Tuhan tidak berkehendak memancarkan ilmunya kepada kita, kan begitu. Oleh karena itu Bapak, ini seperti mengajari, pada sebenarnya mengingatkan aja ini. Maksud saya kita harus menjadikan diri kita itu ya, bahwa ciri khas kita itu sebenarnya bukan seperti orang syariah, bukan seperti orang dakwah, bukan seperti orang sentek gitu. Kita itu di sini gitu. Mereka itu semua pengembangan daripada apa yang kita asah di sini sebagai induk dari ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang dikembangkan dalam Islam.
Yang kedua, seandainya pun ada rivalitas dalam proses penjaringan kepemimpinan ini, cukup sampai disitulah, kayak gitu. Begitu kita mengalami pemimpin baru, mari kita dukung gitu, mari kita dukung. Saya baru sadar kemarin setelah pelantikan, dari seluruh pejabat yang dilantik itu, pejabat yang diganti itu, tinggal saya yang dilantik kembali. Baru saya sadar itu. Jadi apa namanya? Berarti Tuhan itu memberikan kelebihan, sesuatu kelebihan menurut saya itu yang sangat patut disyukuri. Jadi oleh karena itu, walaupun itu kelebihan, Bapak Ibu sekalian, kalau saya salah melangkah, tolong ingatkan saya. Gitu. Maksud saya, berarti di situ ada ujian yang lebih besar. Karena yang namanya integritas itu dipertaruhkan. Sangat dipertaruhkan. Lalu kemudian saya mengaca bagaimana wajah rektorat itu ya kan. Alhamdulillah ada 3 wajah Usuluddin di sana. Ada Pak Abror sebagai warik 2, ada Pak Katimin sebagai warik 3, kemudian ada Pak Prof Muzakir sebagai warik 4. Yang saya pikirkan apa? Seandainya kepemimpinan rektor yang sekarang ini berhasil, berarti itu keberhasilan Usuluddin. Kalau gagal, nauzubillah, itu kegagalan Usuluddin juga. Jadi maksud saya begini, tidak semua sahabat-sahabat dan teman-teman saya ini bisa menjadi kaprodi, menjadi wakil dekan, menjadi sekjen dan sebagainya. Banyak di sana pekerjaan yang nyantol ke para warik itu. Banyak pekerjaan-pekerjaan di sana itu yang mereka butuh, siapa yang melaksanakannya. Maksud saya ini pun posisinya seperti ini. Mungkin banyak yang berharap jadi wakil dekan, menjadi kaprodi, menjadi sekretaris prodi. Saya cuma tekankan, rezeki itu tidak akan tertukar, itu kan sibuk-sibuk gitu loh. Kemarin saya waktu pengumuman penjaring itu, saya tanya ke panitia Pak Prof Pagar, izin Prof bertanya, boleh katanya. Apa arahan sehubungan dengan dibukanya penjaringan calon warik, dekan, dan direktur pasca? Cuman sederhana kalimatnya, lebih baik mendaftar daripada tidak mendaftar, kan gitu. Kalau mendaftar ada peluang, kalau tidak ya enggak gitu. Jadi saya pun berharap nanti kalau ada penjaringan ya daftar aja. Mungkin itu jalan takdirnya jadi menjabat gitu. Kalau nggak mendaftar ya gimana? Karena yang menentukan penjaringan bukan Marembang lagi, akan ada kompromi dan negosiasi. Kalau dulu kan Pak Sudir senat, kalau sudah ketok palu senat ya udah selesai, harus bawah. Sekarang harus atas, harus bawah. Ya mungkin kita disuruh menseleksi beberapa orang, mungkin ada yang mau diprioritaskan gitu kan. Tapi katanya mungkin di sana, ini yang Bapak ajukan ya katanya. Mau bilang apa? Sudah kita tekan apanya, pernyataan bersedia bekerja sama. Kalau kita tolak nggak bekerja sama Pak Sulidar. Jadi di satu sisi apa namanya? Apa itu demokrasi? Ya demokrasi juga. Karena sudah ada permusyawaratan, kan gitu. Tapi apakah itu demokrasi minimalis atau demokrasi terpimpin atau demokrasi otoriter? Ya para pemikir politik Islam yang merumuskan ya, gitu ya. Tapi intinya saya berharap kita semua yang sudah punya peluang dan kesempatan silakan saja. Kalau saya tidak ada satu keinginan untuk menghambat, malah saya mendukung. Kalau dinyatakan saya tidak punya keberpihakan, ada, itu subjektif, tapi saya lebih mengutamakan lembaga ini, terus terang saja. Karena saya juga dilantik dengan sumpah itu. Jadi saya tidak akan mengangkat seseorang karena kasihan. Itu Bapak Ibu. Saya ingin menepis saya mengangkat seseorang atau mengajukan seseorang karena kasihan gitu. Tapi saya punya keinginan dan mendorong Bapak Ibu semua supaya mencapai prestasi
akademik, pangkat yang maksimal. Negara sudah menyiapkan kita jabatan paling tinggi profesor, ya kan? Mari kita fasilitasi bersama. Tentu nanti ke depan, karena nyawa UIN itu ada di akreditasi, kemungkinan besarnya ke depan itu kita akan menyusun anggaran berdasarkan seberapa poin yang diberikan oleh satu kegiatan terhadap akreditasi. Yang kedua, kita akan melakukan penyusunan anggaran proporsional berbasis akreditasi. Akreditasi berarti kan berbasis prodi. Ini ada pengalaman saya yang berharga ya, ketika ekspat ke PIS itu. Di situ baru saya sadar kalau kita ini kan gimana ya, anggaran kita itu sepertinya terselubung di tingkat pimpinan aja gitu. Kalau di situ terbuka apa saja kegiatan di prodi, terbuka 1, 2, 3 jelas gitu. Misalnya asosiasi prodi ilmu perpustakaan segini perjalanan dinasnya. Apalagi webinar series anggarannya 10 juta, mau berapa kali webinar terserah, pokoknya itulah anggarannya. Yang gitu. Mau apa lagi? Workshop apa namanya ya? Pelatihan penulisan artikel versi Mendeley gitu ya. Udah terserah gitu. Ya mungkin yang nggak ada namanya sama di prodi itu, itulah urusannya fakultas gitu. Seperti PBAK fakultas, pelatihan kepemimpinan mahasiswa ada di WD3, kira-kira begitu. Apalagi pembayaran TKM dosen itu di WD2, kira-kira begitulah. Penyusunan kurikulum di WD1 gitu, penelitian di WD1. Jadi dari sekian anggaran ini sudah dibuat porsinya, termasuk pembayaran TKM. Wah, itu yang paling seru. Ilmu komunikasi itu kan mahasiswanya banyak, dosen tetapnya ya karena kelas paralelnya banyak, dihitunglah TKM-nya sekian. Rasio KM itu harus jelas gitu loh, sampai begitu sebegitunya. Kalau kita kan enggak, kita akumulasi semua. Berapanya dosen tidak tetap kita, nggak pernah kita presentasi berapanya untuk SAA, berapanya untuk ilmu hadis, IAT, PPI, dan API gitu. API karena dosennya berapa dosen API sekarang? 14. Berapa kelas? Jadi kan berarti relatif jumlah dosen tidak tetapnya itu lebih sedikit gitu loh. Berarti anggaran TKM-nya lebih sedikit. Tetapi nanti tetap saja porsinya itu, misalnya kalau di sini berapa per SKS? 35 ya. Kalau saya ingat kan maksimal 40 ya. 40, 35 gitu. Iya, jadi ya udah 35. Jadi semua tetap diratakan juga, berarti 35.000 per SKS kali sekian dosen tidak tetap, seperti itu. Jadi ketahuan nanti untuk TKM SAA sekian juta satu semester. Itu kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa dalam penyusunan akreditasi juga ditanya biaya layanan akademik di setiap prodi itu seperti apa gitu. Di situ dia. Jadi rasionya itu ketahuan gitu. Jadi Pak Abu Sahrin misalnya sebagai ketua prodi udah tahu berapa kegiatannya, berapa uangnya. Jangan tanya-tanya dekan kapan mau dilaksanakan, tinggal mapping sendiri, ya kan? Kalau ada uang muka, silakan diterima. Kalau tidak, kerjakan sendiri, gitu. Syukur-syukur bisa difasilitasi sebagian dari pimpinan, kan gitu. Jadi nanti siapapun WD2-nya harus kencang lah. Kalau bisa tiap hari tongkrongi gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, karena saya beberapa tahun hijrah keluar gitu ya. Saya ketuk pintu balik ke rumah lah ini. Masih dari sini semua. Nggak ada. Home base-nya nggak pernah pindah, tetap di SAA. Mudah-mudahan kita buka aja ya. Nggak apa-apa ya diskusi ya. Iya, jadi sementara pengantar itu dari saya, apa namanya? Saya harap kita semua sehat walafiat, fakultas kita ini semakin jaya ya. Amin ya Allah. Amin. Semakin jaya.
Pak Sulidar kita dorong segera supaya mengajukan guru besar, Pak Indra, ya kan, Pak Wirman, siapa lagi yang sudah senior ini, Pak Dr. Arifin, supaya segera ya. Dan ke depan juga saya punya obsesi, kita akan membuat presentasi anggaran penelitian yang cukup, yang junior-junior jangan iri kalau dikasih untuk senior-senior yang kita harapkan segera jadi guru besar, kira-kira begitu. Betul. Itu betul. Supaya ya memang diapresiasi lah begitu. Kalau yang junior-junior siapkan aja naik pangkatnya dari asisten ahli ke lektor, dari 3C ke 3D gitu, supaya ya saya terus terang, saya sudah 11 tahun jadi 4A, nggak pernah saya ditegur supaya naik pangkat gitu. Dulu kan Pak sudah ditegur ya kan, kita dulu waktu Pak Ridwan gitu. Oh iya Pak Ridwan, ditegur ada gitu. lagi. Saudara sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat, gitu Pak. Memang saudara gitu Pak saya, tapi aku dia gitu. Ini teguran gitu. Mudah-mudahan ya pernah lah tahun yang lalu ya, nama-nama yang sudah supaya mengusul naik pangkat aja. Ya, bahasanya nggak menegur, nama-nama katanya, konfirmasi gitu, kan gitu. Jadi yang kemarin itu konfirmasi aja, afirmatif dia pernyataan. Saudara nama-nama yang sudah berhak mengusul pangkat katanya. Ternyata udah 11 tahun. Jadi nanti ya ada surat yang mengingatkan kita supaya naik pangkat per April dan Oktober gitu. Mudah-mudahan kembalinya saya ke Polres ini membawa maslahat dan berkah untuk kita semua dan fakultas kita. Saya kira itu lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati Bapak Ibu. Terima kasih sama kita ucapkan kepada Bapak Dekan dan Pak Sultan Studi Sumatera Utara Medan. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita persilakan jika ada yang ingin sharing gitu ya ke Pak Dekan kita, kami persilakan. Kepada Bapak Pak Abu Sahrin, sudah menunjuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada para yang memberikan waktu kepada saya. Pertama sekali saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan kembalinya Pak Dr. Naraiman MKG Fakultas Suludin, yang mana ini merupakan angin segar bagi kita karena saya tahu Pak Aranda ini adalah pekerja keras. Nah, mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memajukan baik di prodi, kemudian fakultas, begitu juga dedikasinya ketika dia menjadi wakil rektor. Dengan kembalinya ke Fakultas Suludin, kita memang sangat berharap banyak kepada beliau untuk memajukan fakultas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dekan yang terhormat, ada dua yang sederhana aja saya sampaikan, nggak lama. Yang pertama adalah perlu kita seriuskan pengadaan tim yang dapat menggiring kita Pak Dekan dalam mengurus kepangkatan. Karena kalau di dalam BKD juga ada disampaikan tentang bimbingan senior kepada junior. Namun nanti bisa kembali juga seperti yang Pak Dekan bilang, mungkin wilayahnya UPS, kemudian Wadek 1 sama Prodi. Namun ini perlu kita jadikan tim Pak Dekan, itu yang pertama. Jadi akhirnya kita akan bisa jadwalkan. Karena akreditasi itu tidak luput dari dua Pak. Pertama adalah kepangkatan sumber daya manusianya, dosennya, juga dengan pemikiran yang dia punya dalam artikelnya. Ini yang pertama tadi saya minta, mungkin bisa kita jadi percontohan di kalangan fakultas yang lain. Kita ada tim kita sendiri yang solid, yang selama ini memang sudah punya rencana tapi timnya nggak ada. Kita beradakan dan ini bisa menunjang keberadaan tentang pelaksanaan dan memicu kepada masuknya anggaran yang baru untuk diusuli ke depan.
Jadi siapa-siapa yang bisa dihadirkan untuk ke 3D, ke 4A, ke 4B, dan ke guru besar, ini kita selalu motivasi bersama. Saling memotivasi. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak Dekan, adalah jurnal. Jadi kita kemarin sempat terhambat mungkin karena pengaruh COVID-19. Ini mungkin kita perlu galakkan. Kenapa kita nggak bisa menghadirkan Sinta di fakultas kita? Jadi perlu nanti adanya di dalam jurnal ini, kita akan kirim pelatihan-pelatihan baik kepada operator maupun kepada Kaprodi atau Sekprodi maupun kepada dosen yang handal, yang bisa diandalkan. Nah, untuk tim jurnal ini. Jadi kita berharap orang bisa datang ke tempat kita untuk minta jurnal. Nah, inilah dua ini saja yang saya minta Pak Dekan, dan ini akan semua menjulang kepada kepangkatan dan akan kembali kepada keuangan, peningkatan akreditasi, peningkatan anggaran, dan ini akan mengembangkan kepada laporan untuk akreditasi ke depan lebih menjulang. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal. Oh iya. Saya menyampaikan ke pimpinan, kenapa konsorsium keilmuan itu tidak dihidupkan, kan gitu. Karena kan nanti setiap poin-poin penjualan kan ada tempat sejawat kan konsorsium keilmuan itu kan. Karena kita di bidang apa ya, ada penelitian kita, itu sebenarnya kan tempat sejawat, ada tempat sejawat, bukan? Iya kan? Jadi supaya itu lebih efektif, saya sampaikan ke pimpinan itu supaya konsorsium keilmuan itu dihidupkan kembali. Yeah. Nah, kemudian akreditasi ini, ya saya 2020 kita nggak ada yang sampai sekarang 2023 ada yang buat itu. Apa masalah? Kenapa jurnal kita nggak didaftarkan untuk akreditasi? Iya. Nah, pertama harus kita lihat dulu seperti apa postur daripada jurnal kita itu. Kita mengikut sistem yang mana teknik tulisannya. Jadi kita akan nanti ya sekarang tidak. Tipis loh seperti. Kita akan undanglah teman-teman dari unit lain melihat jurnal kita itu mana kekurangannya, mana supaya di tes. Studi banding juga. Kemudian ya kita terbitkan 4 kali berturut-turut dengan postur yang sama. Dari saatnya baru bisa diajukan untuk akreditasi itu juga dia ya. Biasanya kalau sudah diusulkan, ya minimal kita akan dapat, gitu ya. Begitu. Jadi yang itu standar lah. Kalau mau dibagus lagi, kita perbaiki lagi jumlah depan, jumlah berikutnya. Ya misalnya kita konsisten dengan menulis 70% dari luar, 30% dari dalam, terus kemudian tidak rekam digital untuk retur jumlahnya itu kita penuhi, ya kan? Jangan ada artikel yang terbit yang tidak terdeteksi secara digital. Itu sebetulnya pihak kementerian juga harus betul-betul selektif. Ya. Jangan karena mengejar target percepatan besar juga mengabaikan hal-hal yang prinsip dalam proses terbitnya satu jurnal. Saya kira itu. Ya. Jadi sebentar gila dulu, yang santai-santai dulu, yang seriusnya. Terima kasih Pak Dekan. Sekalian, maaf ada Ya. kekurangan. Mudah-mudahan apa yang menjadi pikir kita. Ah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jam 9 ya. Nanti kita lihat dulu kalau ada jadwal saya keluar kita sesuaikan waktunya. Terima kasih sama kita ucapkan kepada Bapak Dekan atas arahan dan sharing sessionnya. Semoga harapan-harapan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat tercapai dan terwujud ke depannya. Amin. Bapak Dekan yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pengalaman kita telah selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada sekalian kehadirannya pada acara pengalaman kita kali ini. Ambil katanya buah rambutan, rambutan diambil dengan kawan. Ada. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, semoga silaturahmi tetap terawat. Mantap tentunya. Izin satu lagi ya Bapak Ibu. Kalau bangunan beratap nipah, kiranya rumah berdinding pilar. Semoga pertemuan ini membawa berkah, kesejahteraan terjadi membawa buah. Amin ya Allah rabbal alamin.